Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Nah, kemarin kita sudah membahas soal latihan tentang UUD. Untuk saat ini kita akan belajar tentang NKRI dan langsung saja ke contoh soal yang pertama. Agresi militer 2 di Yogyakarta terjadi sebagai akibat dari Belanda yang mengingkari hasil perjanjian A. Giyanti, B. Renville, C. Linggarjati, D. Rumroyen, atau E. Giyanti. Jawabannya adalah yang B. Perjanjian Renville. Tidak hanya mengingkari isi perjanjian Linggarjati, Belanda juga mengingkari hasil perjanjian yang telah dibuat dengan Indonesia, yaitu perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua. Dalam agresi ini, Belanda merebut Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan perjanjian New York, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB pada tanggal A. 31 Desember 1962, B. 30 Desember 1962, C. 11 Mei 1963, D. 1 Oktober 1962, E. 15 Agustus 1962. Jawabannya adalah yang A. 31 Desember 1962. Jadi isi perjanjian New York yaitu 1. Penghentian permusuhan, 2. Setelah persetujuan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. 4. Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Kemudian bendera Indonesia mulai berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963 dan pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Lanjut ke soal nomor 3. Pada saat Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, ibu kota negara berada di kota A. Jakarta, B. Yogyakarta, C. Surabaya, D. Bandung, E. Bukit Tinggi. Ya, jawabannya adalah yang B. Yogyakarta. Agresi militer 2 berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara. Lanjut, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Indonesia yaitu Denpasar adalah pada saat A. Konferensi 1 dan 9, B. Konferensi 2 dan 5, C. Konferensi 3 dan 4, D. Konferensi 6 dan 8, E. Konferensi 3 dan 7. Jawabannya adalah yang A. Konferensi 1 dan 9. Konferensi tingkat tinggi yang pernah dilaksanakan yaitu 1. KTT 1 di Denpasar tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Kemudian KTT 2 itu di Kuala Lumpur tanggal 4 sampai 5 Agustus 1977. KTT 3 di Manila tanggal 14 sampai 15 Desember 1987. KTT 4 di Singapura tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. KTT 5 di Bangkok 14 sampai 15 Desember 1995. KTT 6 di Hanoi tanggal 15 sampai 16 Desember 1998. KTT 7 di Singapura tanggal 24 sampai 25 November tahun 2000.
KTT 8 di Bandar Sri Begawan tanggal 5 sampai 6 November 2001, dan yang terakhir KTT 9 di Denpasar tanggal 7 sampai 8 Oktober tahun 2003. Lanjut, perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat tanggal 8 Desember 1947 adalah perjanjian A. Renville, B. Kalijati, C. Giyanti, D. Rumroyen, E. Linggarjati. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, perjanjian Renville. Perjanjian Renville diselenggarakan di atas kapal Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville yaitu: 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Nomor 6. Berdasarkan perjanjian New York, di Irian Barat diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan pada tahun A. 1965, B. 1966, C. 1967, D. 1968 atau E. 1969. Jawabannya adalah yang E, 1969. PPRA diselenggarakan pada tahun 1969 dan hasilnya menunjukkan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Lanjut, setelah terjadi agresi militer 2, PBB berusaha membantu Indonesia dengan membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Komisi yang dimaksud adalah A. BFO, B. Komisi 3 Negara, C. UNCI, D. NICA, E. AFNE. Jawabannya adalah yang C. UNCI. PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. UNCI memprakarsai perjanjian Rumroyen dan konferensi meja bundar. Lanjut, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wijodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk menghadiri pengesahan PPKI yang disahkan oleh A. Laksamana Maeda, B. Perdana Menteri Kaiso, C. Marsekal Terauchi, D. Legend Hitoshi Imamura, atau E. Kaisar Hirohito. Jawabannya adalah yang C. Marsekal Terauchi adalah orang yang mengesahkan PPKI di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Dia adalah seorang panglima tentara Jepang. Nomor 9. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera merupakan salah satu isi dari perjanjian A. Renville, B. Rumroyen, C. Konferensi meja bundar, D. Kalijati, E. Linggarjati. Jawabannya adalah yang E, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diselenggarakan pada tanggal 10 November 1946. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama antara Indonesia dengan Belanda. Isi perjanjian Linggarjati adalah: 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Kemudian negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. Lanjut, soal yang terakhir. Badan pemerintahan PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan adalah A. UNTIA, B. FNPIB, C. NHM, D. KLM, atau E. NIT.
Ya, jawabannya adalah yang A, UNTEA. UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority adalah badan pemerintahan PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan. Yaitu tadi 10 soal tentang NKRI, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan untuk bergabung dengan klik tombol join di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.